Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Reza Edi Vlog. Ini malam yang ditunggu-tunggu. Selamat malam guys. Hari ini jam 1.42. Mungkin teman-teman lagi pada tidur, baru pada istirahat. Nah, saya ini hari yang ditunggu-tunggu ya guys. Touring jauh ke Banjar, Jawa Barat, Ciamis. Mau kondangan nih ke brother saya si Eko. Saya berangkat dari Tangerang. Saya baru habis isi bensin di Cikokol Kebonanas. Nah, ini kita lihat tripnya nanti ya di dimulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap terus ikutin channel Reza Edi Vlog ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk rute ke Banjar, saya mau ambil rute Puncak ya, lewat Puncak dari Tangerang ke lewat Parung, terus ambil jalan Raya Puncak, Cianjur ke arah Padalarang, Bandung. Nah, di Bandung ini saya kalau maksudnya pasti kena terang sih. Di Bandung udah terang ya. Saya mau lewat Naringgul nanti, lewat selatan, tapi ngambilnya di Naringgul gitu. Saya satu motor aja ya, satu motor satu driver, solo touring. Oke, kita lihat terus perjalanannya gimana. Pasti bakalan seru sih nih. Pertama kali touring sendiri. Jalan jam 1.42 tadi, mulai dari Kebonanas. Doain teman-teman, semoga perjalanan lancar sampai di rumah lagi nih dengan selamat. Ini saya planningnya perjalanan 1 hari PP ya. Jadi cuman di sana tuh nggak bisa lama. Mungkin maksimal ya sekitar jam 3 sore saya udah harus jalan balik lah. Soalnya di hari Minggunya tanggal 8 saya harus hadir di acara graduation anak saya sih. Jadi hari Minggu jam 7 pagi tuh saya udah harus standby acara graduation anak saya, kelulusan anak saya di SMA ya. Si Raihan namanya, anak pertama saya. Iya. Kita jalan santai aja. Kalau capek istirahat, soalnya kan kalau jalan enaknya jalan sendiri gitu ya guys. Jadi tergantung stamina kita. Kalau emang kita udah lelah, merasa udah ngantuk, kita istirahat. Terus nggak diburu-buru. Kalau sama temen kan, sama rombongan tuh kadang kitanya capek, mereka masih fit. Kirain kita lagi fit, yang lain drop. Jadi ya atur ritmenya gitu kan. Kalau jalan sendiri ya mungkin kita yang ngatur sendiri kan waktunya. Terus juga nggak ada target, karena memang teman saya yang nikah itu, yang merit, dia akadnya udah kemarin. Jadi hari ini Sabtu ini nih dia resepsi. Jadi akadnya kemarin tanggal 5 ya.
tanggal 5 akad, nah tanggal 6 resepsi nih hari ini Sabtu. Jadi saya nggak ngejar akadnya, justru kan tadinya saya mau ngejar akadnya, cuman ya waktunya kita kerja ya kan, jadi nggak bisa semena-mena ambil cuti karena ya sekali lagi kita bilang F&B. Ini aja alhamdulillah udah dikasih libur sehari, cuti sehari karena besok minggunya graduation. Ini bundaran Alam Sutra guys, ke kiri ke Alam Sutra, Living World, kita ambil kanan lurus ke arah BSD. Oh ya guys, gimana kabar kalian? Sehat-sehat, semoga sehat terus, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya guys. Saling mendoakan guys, dan saling support tentunya dong. Ngomong-ngomong soal support, jangan lupa di like, subscribe, dan komen guys. Kalau perlu share videonya, share linknya YouTube, supaya teman-teman kalian yang suka touring mungkin bisa bareng nonton di channel ID Vlog, Reza ID Vlog ya guys. Nanti sekalian kita estimasiin budgetnya, mungkin di terakhir ya. Nanti kita kasih itinerary pengeluarannya habis berapa, bensinnya habis berapa. Saya tadi langsung isi bensin full. Rp70.000, masih ada sisa 2 bar lagi tadi sih. Isi 71.000. Pertama isi, Pertamax, pakai Pertamax. Tadi saya mau berangkat, udah mau hari H, handphone saya baru dibenerin nih. LCD-nya kena. Aduh, saya bilang, ada yang bilang, waduh bang, berarti itu nggak boleh jalan tuh katanya. Ya saya bismillah ya, namanya udah niat baik, ya kan. Terus saya segala sesuatunya nggak saya anggap negatif. Misalnya takut inilah apa, pertanda apa. Kalau saya optimis, hati-hati. Dan yang paling penting ini bukan satu apa-apa yang harus gimana gitu. Justru saya setiap kendala saya harus nyari solusinya gitu loh. Gimana caranya tetap jalan gitu loh. Walaupun ya ongkosnya kepake buat LCD ya. Jadi ya perjalanan irit ini dipresin banget untuk pengeluarannya. Kita sampai di BSD guys, BSD City. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal safety, saya sorry ini saya kurang safety ya, karena saya orangnya nggak nyaman pakai sarung tangan, makanya tangan saya pada belang, panas juga tetap aja. Justru kalau saya maksain supaya terlihat safety pakai sarung tangan, sayanya nggak nyaman gitu, jadinya ntar malah berkendaranya bikin kagok gitu. Mungkin karena tidak terbiasa ya, nggak pernah pakai sarung tangan gitu. Dulu sempet sering banget pakai sarung tangan, bahkan hampir
kayaknya kalau udah pakai sarung tangan, kalau nggak pakai tuh kayaknya udah nggak enak gitu. Nah, karena sarung tangan dulu yang nyaman itu rusak, saya sempat nyari lagi tuh yang model yang sama, tapi nggak ketemu. Kebetulan sarung tangannya sarung tangan bukan buat di motor sih sebenarnya waktu saya pakai itu. Waktu saya beli jadi sarung tangan mereknya Array untuk naik gunung. Perlengkapan naik gunung saya pakai di motor, tapi enak. Dia cengkramannya tuh kuat. Maksudnya napak gitu, cengkramnya tuh enak gitu. Saya gara-gara nggak dapat yang model yang sama, jadinya saya udah nggak pernah pakai lagi. Jadi kebiasaan malah jadi nggak enak kalau pakai sarung tangan. Saya nyoba minjem sarung tangan sama temen dipakai, jadi kok kayaknya beda, jadi kagak enak cengkramannya. Tapi ntar coba kita biasain ya, ntar kita coba cari sarung tangan. Coba rekomendasi dari teman-teman, mungkin ada sarung tangan yang cocok buat saya. Ya budget jangan terlalu mahal lah. Kalau udah mahal pasti cocok, udah enak lah ya. Ya budget 300.000, merek-merek Eiger gitu. Nanti kita cari bareng-bareng sampai di teras kota kita. Oh, sepi sekali. Nah, ini lampu merah lapangan Sunburst ya, BSD. Tempat biasa kalau ada konser apa di sini nih, lapangan Sunburst. Konser besar. Jalanannya juga lumayan bergelombang nih, tambal-tambalan guys. Jadi harus hati-hati. Untuk menuju Parung, saya ambil Rawa Kalong ya. Saya sih sebutnya Rawa Kalong, kalau lewat situ biasa Rawa Kalong. Tapi entah bener kayak sih ya namanya Rawa Kalong. Oke guys, nanti kita lanjut lagi videonya guys ya. Guys, nih kita udah nyampe pertigaan Victor guys. Kiri ke Pamulang, kita kanan, nanti ambil ke kiri ke arah Rawa Kalong. Kalau kanan balik lagi ke BSD. Masih lumayan banyak ya, masih rame ya. Tetap hati-hati, karena di saat sepi begini kita justru tingkat kewaspadaannya tuh justru, kalau saya bawa motor nih kalau malam di jalan sepi, justru tingkat kewaspadaannya tuh makin tinggi, bukannya malah makin ceroboh ya, asal ngebut asal ini gitu. Wah, ada mobil rally deh. Jalannya banyak jebakannya guys, banyak jebakan. Lihat kanan,
blind spot nanti dulu, tahan baru kita ajar. Malah satu, ambil lagi kanan. Wah, enak banget jalan sendirian begini ya. Saya excited banget. Dulu sekali lagi pas pengen naik gunung tuh. Ya itu sih deket sih ya ke Cibodas itu. Dari BSD ke Cibodas sendirian. Nah ini touring terjauh nih sendiri. AW 24 jam nih. Wah iya, saya belum minum doping nih. Biasanya kalau mau jalan begini minum tolak angin dulu nih. Jalanannya sepi. Kita ngobrol. Kecamatan Gunung Sindur. Kita masuk di Kecamatan Gunung Sindur. Saya rebutnya sih Rawa Kalong ya di sini ya. Bisa sebenarnya aksesnya bisa lewat Ciseeng. Bisa lewat sini, cuman kalau lewat Ciseeng tuh banyak polisi tidur ya. Polisi tidurnya lumayan lah, kita harus kecil tapi tajam gitu. Halo guys, kita ada mau ke masuk Jalan Raya Parung. Nah ini kita belok kanan, Jalan Raya Parung. Oke. Jalan Raya Parung nih lurus terus ini sampai lampu merah kanan mau ke Warung Jambu. Tapi tetap harus fokus. Yes, memori. Di jalur tengahnya ini buset,
suka banyak lubang. Makanya hati-hati kalau mau di kanan sekali, tapi tetap di kanan juga ada beberapa poin yang rusak sih. Orang pada trek-trekan ya, udahnya buat apa ya, nyari-nyari penyakit aja. Corona. Gimana guys? Untuk F&B kita mungkin 5 bulan sampai 6 bulan ke depan kita udah nggak ada ketemu long weekend lagi guys. Waktunya agak-agak santai ya kalau nggak ada long weekend. Itu F&B itu ya ramenya rame weekend biasa gitu. Mungkin nanti di bulan-bulan Juli Agustus ya, nah itu mulai rame lagi karena mereka akan belanja kebutuhan sekolah, dan pastinya kalau belanja pasti akan mampir makan. Buat kalian, buat teman-teman yang belum pernah ngerasain di F&B ya, coba deh kerja di F&B. Jadi kalian nanti akan tahu tuh karakter orang yang punya duit, yang bijaksana, orang yang merasa punya duit banyak, mereka berkuasa. Jadi secara nggak langsung tuh kalian akan bisa baca, oh kalau orang yang mukanya seperti ini, karakter seperti ini, akan bisa baca karakter seseorang gitu. Dan itu nggak ada ilmunya sebenarnya, tapi yang pasti kalau kita di service F&B itu ya kita tetap harus melayani, mau dia yang orangnya karakternya gimana ya, kita tetap harus memberikan pelayanannya sama, kasih yang terbaik gitu. Kemarin itu ada kejadian, saya di hari apa ya saya lupa, customer terakhir ini customer eksibisionis atau perfeksionis apa gimana gitu ya. Jadi cowok makan terakhir terus udah mau closing ya kan, jadi benar-benar minta di serve, yang benar-benar di serve gitu, sampai nasi di ujung piring itu sampai manggil waitersnya buat minta tolong digeserin doang ke tengah, padahal masih ada di piring dia. Anak-anak saya ya itu ada customer yang menguji gitu. Kadang kita ketemu customer yang saya sih positifnya ya, ini ujian, maksudnya bisa nggak kita menghandle ini nih dengan sabar gitu, uji kesabaran lah. Ya jadinya ya kayak gitu, jadi ya ada lucunya, ada gemesnya juga. Ya kalian pernah lihat video-video POV F&B lah ya, kalau ada tamu mesen di jam udah mau tutup gitu kan,
Ada yang banting-banting penggorengan, ada yang banting-banting apa gitu kan. Itu POV di servis di F&B, cuman tetap kita harus tetap melayani dengan baik, walaupun ya manusiawi lah ya, kesel atau capek atau gimana ya, itu ya manusiawi. Cuman profesionalitas kan harus tetap profesional kerja, dituntut keprofesionalan. Kita harus tetap melayani gitu, harus tetap memberikan apa yang dibutuhkan sama customer kan. Saya sendiri di F&B itu udah dari lulus sekolah ya. 2005 tuh saya sudah di F&B ya. Jadi bisa dikatakan ketemu-ketemu berapa ratus juta orang yang karakter orang gitu. Jadi udah nggak aneh gitu. Dari yang tamunya marah-marah sampai ya karena kan kita menerapkan peraturan ya, apalagi lagi waktu COVID dulu. Kita nerapin peraturan yang udah ada dari Pemda kan, masalah jaga jarak. Kadang ada aja tamu yang nggak mau ngikutin. Bahkan bukan tamu biasa juga, kadang oknum ya, oknum pemerintah juga malah nggak mau menjalankan gitu. Ada yang kayak gitu temunya. Oh iya, kita udah lewat Kahuripan ya. Ini masih lurus terus. Share dong pengalaman kalian buat teman-teman yang di F&B, resto, di hotel, kejadian-kejadian lucu. Share di komen guys ya. Kita ketawa bareng aja. Oke, kita lanjutin perjalanannya guys. Kita nikmatin. Oh, bis malam loh. Telolet. Oke guys, kita udah masuk di Bogor kota. Terowongan. Setelah kita mau masuk lampu merah warung jambu. Yang kalau ke kiri ke arah Sentul, kanan ke arah Tajur. Depan masuk tol Jagorawi. Ini kiri ke arah Citerep, Cibinong. Kita ambil arah kanan, lurus tol Jagorawi, langsung ke Ciawi. Oh, mau naik Gunung Gede. Ramai guys, touring plat B semua ini. Plat B semua tuh, ada PP guys. Saya mau ke puncak ya. Ada seru juga kalau rame-rame begitu. Kayak acara
Pancasila, ini pemuda Pancasila tuh. Rompi-rompinya mah mungkin mau memperingati kemarin 1 Juni kan hari Pancasila ya. Oh, kita dikawal guys. Mantap. Oh, pemuda Pancasila. Dari Jakarta semua ini. Bogor kota guys. Bis merah guys. Nah, kalau ini masih lurus katanya kalau kena lampu merah sekali di sini, depan kena lampu merah lagi guys. Tapi kita coba kejar. Bisa nggak kira-kira kena lampu hijau. Sekarang jam 2.40. Jalan udah hampir sejam. Udah nyampe Bogor kota guys. Mantap. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Reza? Tuh kena lampu merah di sini guys. Satu jam Tangerang Tugu Kujang. Oke. Nanti kita lanjut lagi guys. Udah mau masuk Ciawi. Kangen enak, dingin banget, mantap. Oke, kita masuk Ciawi, belok kiri. Ups, jalan aja guys. Sambil kanan, putar balik ke arah Gadok, Puncak, Sukabumi. Kalau lurus Sukabumi guys. Kita ambil arah RSUD Ciawi.
Nah, ini udah berasa nih dinginnya nih. Nice. Tuh yang pusat. Ini RSUD Ciawi guys. Kalau mau ngeres udah pasti banyak Alfa Indomaret 24 jam guys. Nanti kita ngeresnya di mana ya? Di daerah-daerah Cianjur kali ya. Nice. Mesin gadok. Karena nanti malam harusnya ramenya, malam minggu arah puncak. Kita udah jalan duluan ke arah puncak pagi-pagi. Yahi Yahut gadok arah puncak. Sep. Waduh jalannya blur gelombang guys. Baru 1 jam lebih ya jalannya. Banget mobil. Aduh, udah mulai kuping udah mulai budek ya. Biasa perubahan ketinggian tekanan udara.
Kayak ada budak-budaknya. Biasanya kalau jalan rame-rame rombongan atau nggak sama keluarga, saya sih breaknya di Alpa ini nih. Biasa di sini breaknya. Oke guys, untuk perjalanan di hari pertama ini mungkin sampai sini aja. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya guys. Jadi tetap ditunggu video selanjutnya di Reza Edi Vlog. Bahkan ada keseruan apa lagi di part selanjutnya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen guys. Terima kasih.